Gue di paling belakang duduk, gue agak nengok gitu kayak ada orang. Kayak ada orang. Gue pertegas lagi, oh iya orang. Dia pakai topi daki gitu lah, pokoknya bawa carry, tapi dia nggak bawa headlamp. Gue pikir mah dia ngikut aja, namanya udah malam ya. Sendirian kondisinya waktu itu. Ya udah tuh, gue cuek aja, dia juga nggak ngobrol, nggak negur, nggak apa. Mungkin kondisi capek kali ya. Dia ngantuk juga. Sangat ngantuk bang, lagi di trek nih jam 9 malam. Gua bro, gue ngeliat ke belakang dong. Apaan tuh? Gua kata apa gitu ya, kuntilanak apa jatuh dari pohon. Buset. Dia punya temen gua jatuh. Tangannya pas di batu gini yang baru patah. Iya. Mungkin kayaknya nggak perlu tahu orangnya siapa. Iya, ada ntar orangnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama gua Gomir di konten Silaturahmi Alam. Kali ini gua kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamunya dari tim sendiri. Nggak apa-apa lah. Basi ini mah. Basi sih sebenarnya, cuma ya nggak apa-apa buat mengedukasi kalian. Oh ya, sebelumnya gue mau ngasih tahu kenapa gue sendiri. Gue sendiri karena MC dangdut gue yang satu nih. MC dangdut gue yang satu itu lagi kurang sehat dia. Jadi berhubung malam ini memang udah jadwal shoot dan dia kurang sehat, jadi ya mau nggak mau gue sendiri dan diserang oleh dua orang ini. Moga-moga gue bisa bertahan nih. Ya, siap. Gue bisa bertahan. Defense harus bagus. Soalnya ini dia berdua suhu asli, suhu banget. Dingin panas. Dan bolehlah kita kenalan dulu nih sama Bang Dua ini. Dengan dari yang pojok dulu nih, boleh kenalan dulu dong sama penonton di rumah. Nama gua Zulkarnain Alarif, biasa dipanggil Bang Jul aja. Bang Zoel. Biasa dipanggil Bang Zul. Oke, Bang, biasa dong. Iya, siapa ya? Nama gua Ilman Febrian, biasa dipanggil Ilman aja udah. Pasti lu lahir bulan Maret ya? Betul sekali. Kalau malam namanya berubah nggak? Iya, jadi ituan Febrianti. Febrianti. Wah, udah berdua ini. Cocok. Oh garing. Nggak lucu kayaknya. Sumpah. Udah, lanjut naik. Aduh. Jadi gimana nih? Ini kan konten kita nih. Mau sharing tentang apa nih? Enggak, sebelumnya nih, lu udah tanya klien gue belum masa pembayaran? Aduh. Buat dulu bang, ini gue sediain cuma kopi ini gelas. Jadi udah dibayar, nggak usah mahal-mahal minumnya, oke? Waduh. Goceng. Biasanya kalau collab YouTube tuh adalah uang transport gitu loh. Oh. Ada kali. Bu manajer, tolong. Ini bintang tamu ngaluk. Usir aja ntar dipecat. Oke, kita mulai nih dari Bang Jul nih. Apa dari Bang Man dulu nih? Bebas. Oke. Dua-duanya aja. Dua-duanya aja. Nggak bisa dong. Gue yang nanya lu aja gimana? Iya. Tuh, men, gue diserang. Kalau nggak ada temen gue diserang. Soalnya ini suhu. Biar beda. Mau ngelawan takut dosa, nggak ngelawan gue. Ya lu sendiri untuk sendiri ya? Iya, nanti gue tanya-tanya lu. Oke. Udah gue aja, nggak lu ngalah lah sama yang kecil. Ngalah. Iya. Ya coba. Gimana? Nih, buat Bang Jul dulu ya. Gimana nih Bang? Pertama kali mendaki itu kapan gitu? Gua waktu pertama kali mendaki tuh kurang lebih di tahun 2014 apa 2015 gitu. Kalau nggak salah tuh. 2014. 2014 itu masih sekolah atau? Udah lulus sekolah. Jadi dulu tuh ada senior gua waktu sekolah, gua pernah dikasih tahu sama dia gitu. Lu nanti kapan-kapan gua ajak naik gunung. Emang seru bang, seru banget. Nanti lu harus ikut. Oh gitu. Ya udah bang, nanti kalau udah saya lulus ajak aja bang. Saya pengen tahu kayak gimana gitu. Nah begitu udah lulus, baru dah tuh gue bener-bener di kontak. Nih, gue mau naik ke Gunung Gede. Lu mau ikut nggak? Oke bang, gue mau ikut. Langsung mau tuh? Mau dong. Wih. Karena perlu dengan penasaran, ada apa sih itu di gunung gitu. Ada apa itu? Pasti yang baru tuh apa sih di gunung ya? Iya. Kayaknya penasarannya tinggi gitu ya. Rasa penasarannya tinggi gitu.
Tapi keren ya. Ya sedikit gimana ya, nggak percaya juga di gunung itu. Wah, banyak yang kita nggak, banyak saudara dan saudara ya, terutama lu beda kayak kehidupan lu di Jakarta sama di gunung tuh beda banget. Bedanya dalam segi apa nih? Dari segi orang-orang. Jadi kalau di kota kita lebih kurang tegur sapa, kalau di sono setiap perjalanan tuh banyak tegur sapa. Di situ gue merasa kaget, sampai kayak gini orang-orang semangatinnya. Jadi orang di luar sana tuh ramah gitu ya. Ramah kayak gitu, di kayak sini di gitu kota. ya. Kalau di sini kalau ketemu orang Iya, dipanggil gitu doang. Kalau di sono kita sambil ngobrol walaupun nggak kenal gitu. Nah, buat Bang Ilman sendiri nih, itu kapan Bang Ilman tuh mendaki? Awal mendaki itu Bang Ilman kapan? Kalau gua awal mendaki tuh sebenarnya nyambung dari cerita dia. Dia tuh seingat gua dia 2014 sudah naik gunung. 2014. Kayaknya dia nyatet. Iya, gua nyatet kebetulan. Ada di dan gua catetin tuh story-nya dia. Gua coba minum dulu nih. Iya, Oh, oke. mana punya gua? Punya gua. Mana aja? Di sini nggak ada kopi. Nggak ada. Di sini adanya kopi. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, minum aja minum. Dilanjut Bang. Iya. Oke, dilanjut. Kan Bang emang Bang. Seingat gue dia 2014, karena gue pertama kali naik gunung tuh 2015. Dia setahu gue, seingat gue dia duluan daripada gue, dia lebih dulu naik gunung. Waktu itu gue diajak tuh waktu dia pertama kali. Cuma emang gue waktu itu kondisinya masih awal-awal kuliah, baru masuk kuliah, masih sibuk-sibuk lah anak-anak kuliah ya kan. Maba ya. Biar kayak orang-orang itu kuliah nih. Masih pakai ikat pita di sini ya, masih di Pakai tatar-tatar karton sini. Saya kambing gitu ya. Saya anak kuliah nih. Itu pokoknya awal tuh 2015, setelah dia naik kedua atau ketiga kali tuh baru dia ngajakin, "Man, lu mau naik gunung nggak sama gua?" Oh yaudah ayo naik tuh sama ke Gunung Gede. Itu waktu itu gue cuma berlima, ada lah sama teman-teman. Kita berlima tuh. Itu ceritanya nyambungnya tuh di tahun kedua tuh 2015. Gue diajakin lagi sama senior gue. Kebetulan gue tuh setahun vakum buat naik gunung. Vakum, gaya bener. Cleaner nggak? Cleaner. Vakum cleaner. Iya, parah. Vakum cleaner. Ya, Vakum apa itu Bang emang? vakumnya itu gara-gara ya orang tua nggak merestui gitu. Aduh, susah. Emang berhubungan dengan restu hubungan itu ya? susah. Udah susah Susah. banget. Emang kalau udah berhubungan dengan restu itu susah. Emang namanya restu tuh emang susah. Emang restu itu nyusahin banget. Nyusahin banget. Untung ya teman gua gak ada yang namanya restu. Gua musuhin langsung. Nah gitu Pak konsep Pak. Oh jangan. Jangan, nggak boleh. Enggak nyusahin gua soalnya. Oh jangan, tetap nggak boleh begitu. Nih, buat Bang Jul sendiri, awal pertama kali mendaki tuh kemana? Gitu loh. Awal pertama kali buat mendaki gitu. Ya itu pertama ke Gunung Gede, terus yang kedua itu diajak ke Gunung Prau. Berarti yang pertama itu ke Gunung Gede. Berarti sama dong sama Bang Man. Sama Gunung Gede kebetulan karena emang dekat sih mungkin. Iya, lebih tahu dekat. sendiri lah Gunung Gede gimana. Iya. Dekatnya dari Jakarta ya kan. Dekat, paling dekat ya dari Jakarta. Kayak wajib Bang itu Bang. Itu emang kayaknya harus minggu sekali. Ya, Wajib itu. Cuma nanti aja. Jadi kayak kiblatnya ya? Iya, Kiblat itu gunung kiblatnya anak gunung tuh di Gunung Gede. Iya. Ya, terutama khususnya di Jakarta. Wilayah sih. Jabodetabek. Di Jabodetabek. Betul. Jadi kalau misalnya masih tinggal di Jabodetabek belum naik Gunung Gede, kayaknya kebangetan Iya, banget. Parah banget sih itu mah, banget. parah banget. Jangan taunya warpat doang ya Bang. Ke puncak, Kayak woi. nyinggung seseorang gitu ya. Iya. Ke puncak nih. Woi puncak yuk, healing nih pagi. Minggu pagi San Mori cek. Puncak warpat ngopi, ya lah. Makan Dapet Indomie. makan Indomie, pulang. Bayarnya Utang. ceban doang. Ceban. Doang. Usir aja tuh. Usir, jangan Bang, itu orang di situ juga makan, kita nggak boleh ngusir. Nah, buat Bang Jul nih, atau dari Bang Man deh, gue Bang dari tadi Bang Jul mulu. Gue tahu Bang lu paling tua, cuma gantian gitu. Emang dia umurnya berapa? Wah, tua mulu. tua dia pokoknya. Enggak, emang umurnya berapa? Suruh nikah udah tua. Aduh, Bang, Ini kelihatan masih muda sih Bang. Biasa. kelihatannya, soalnya mukanya tuh tiap detik dia wudhu. Skincare terbaik gitu. Sholat apa aja emang tiap detik. Pokoknya dia harus suci aja. Orang suci dia. Kalah biksu.
Oke, lanjut. Bang Man nih. Pengalaman apa yang Bang Man dapat saat pertama kali mendaki? Pengalaman yang paling jelas sih capek. Ya itu udah jelas Bang, pengalaman. Itu mah bukan apa ya? Capek udah Itu mah sebuah rasa, capek itu rasa. Pengalaman ini mah pengalaman. Pengalaman paling yang gue paling ambil ya itu dari mental sih. Gue belajar banyak mental tuh di situ. Soalnya setelah dipikir-pikir ya fisik semua orang pasti gue yakin mampu buat naik gunung. Yeah. Cuma kembali lagi nih, cuma lu ngelawan mental lu bisa menang atau kalah, itu aja kalau naik gunung. Tinggal jalannya mau lambat, mau cepet, itu kan masalah fisiknya di situ. Tapi mentalnya lu mau sampai atas atau enggak. Kena mental, Bos. Oh, Putar balik, turun. Gaskeun. Gue nggak ngerti dah tuh apaan anjing. itu biasa. Itu quotes di Gunung Selamat, Bang. Jika Anda tidak kuat mental, silakan putar balik. Iya, Bang. Oh gitu. Gitu, bener. Berarti benar apa kata Bang Man? Iya. Mendaki itu urusan mental. Akhirnya gue belajar mental di gunung, akhirnya ke bawah sampai ke rumah, ke pekerjaan, ke kuliah. Lu baru diomelin sama dosen dikit langsung nangis. Waduh, enggak gitu, anak gunung enggak harus gitu. Ada gitu ya. Pokoknya harus kuat. Kuat gitu ya. Kalau diomelin ya lawan. Enggak Rasain lawan juga. Hormati. Kalau Hormati. diomelin hormati, Oh. jangan dilawan. Salah kalau kita lawan. Iya, jangan dong. Orang Boleh, tua. Pak. Orang tua dosa. Buat Bang Jul, gimana nih? Pertama kali mendaki itu pengalaman apa gitu? Kamu ngopi ya? Iya, siap Bang, lanjut. Apa Bang? Taruh lu Bang. Taruh lu, dia lagi ngopi. Lah, ngobrol aja. Ntar di suara dengeran. Iya. Udah kedengeran Iya, kayaknya. soalnya dia biasa. Tuh, kan biasa itu. Salah gua. Lanjut Bang. Tahan dulu, tahan. Pengalaman pertama kali mendaki ya? Iya. Pengalaman apa pengamalan? Pengamalan. Pengamalan ya? Pengamalan. Pengalaman Bang. Oh, Jangan terhasut. Gua Pengalaman. ini patokannya gua. Jangan ini, gua tahu ini kerabat. Pengalaman gua pertama kali mendaki apa ya? Duduk Bagas. Duduk Bagas sih kagak. Bisa duduk Bagas. Bagas kayaknya bahaya itu Bang si Gua Bagas. mau ngomongin Alhamdulillah sih gua kagak ketemu waktu pertama kali mendaki sama si Bagas. Kemarin gua Bagas siapa, ikut Bang? Lu, Bang. Sikoro gitu. Nih, maaf, gua potong. Bagas itu siapa, Bang? Coba Bagas tuh. Bagas siapa nih? Bagas. Babi ganas. Nanti adalah gitu. Nah, enggak Kayak nanti. kemarin gitu. Kita ke Sindoro ya kan. Gua diajak sama lu nih. Itu shock juga ngeliat, wah, babinya segala Ganas itu sampai ada tanduknya gitu. Ada taring ini ya? Iya. Kita ngeliat sendiri lah ada temen babi yang- ada tanduknya kayak gimana? Iya gitu. Cuk. Tanduknya di sini taring. Taring tuh namanya babi tanduk. Mana? Hidung dia aja di sini, Bang. Coba tolong hidungnya di sini nih. Hidung dia aja tuh nggak begini, Bang, rata. Tanduk mana? Cepat kayak. Iya. Tapi untung babi kan Bang, bukan banteng. Kalau banteng Kabur dia. Ya, jangan. Stop banteng mah. Oh iya, Serem. iya serem. Iya, lanjut, Bang. Nggak lucu. Hei. Ya, Pengalaman pertama mendaki biasa aja sih, ya terutama yang benar mental. Lebih banyak ngeluhnya sebenarnya. Jadi sering bertanya mulu gitu, Bang, ini sama senior, Bang, ini kapan nyampenya ya Bang ya? Kok kagak nyampe gitu. Entar dikit lagi juga nyampe juga gitu. Ini dikit lagi kok, satu pos lagi. Jalan ketemu tuh sama orang di jalan gitu ya. Semangat Bang, 5 menit lagi sampai. Wah, semangat banget gua. semakin menggebu-gebu tuh 5 menit lagi. Lihat jam, oh iya tinggal 3 menit. Pas Ayo. gua jalan udah 10 menit. Kayaknya gua udah jalan 10 menit masih belum nyampe gitu. Gak taunya gua dari situ udah ngambil kesimpulan, wah banyak juga nih pendaki yang menipu gua gitu. Waduh, Berarti maksud lu pendaki-pendaki itu penipu semua? Iya. sebagian orang banyak yang menipu lah Iya. gitu. Tolong para pendaki ya, ini dia ngomong masa pendaki katanya penipu gimana sih? Tolong lah, jangan yang bener. Kalau ngasih tahu, kalau misalnya 5 menit, ya bener 5 menit, jangan
nyatanya gue jalan sampai 30 menit Iya. belum sampai anjing. Enggak kok, lu jadi ngomel-ngomel di Bang kasihan. Iya sih. Dan stop jangan ngomel-ngomel. Udah itu idein aja. Emang udah ciri khas mereka itu pemberi harapan palsu. Iya. Biarin aja kena karma. Gua ada. Gua adem. Gua adem. Iya. Penting gas. Gitu, Bang. Gas kan? Ya terus sampai sudah kencana tuh gua sedikit takjub. Wah, ini gunung nih, gua di mana nih kok bisa sebagus ini gunung gede gitu. Udah jalan nih sudah kencana sampai nggak habis pikir gua, kok gua bisa sampai sini. Nah dari situ ya benar mental terbentuk. Kalau kita nggak kuat ya mungkin kita udah sampai turun lagi ke bawah Iya, ya. betul. Kalau kita kayaknya kayak gitu udah nyerah nih gitu. Benar. Kita turun. Turun. Cuma buat kalian yang mau mendaki dengan mereka berdua ini emang bener-bener harus siap-siapin mental. Kalau kagak mau ditendang dari atas gelinding ke bawah. Itu Itu orang pakai rel, hati-hati. Bang. Hah? Orang pakai rel tuh. Pokoknya satu paket deh tuh. Enggak kan karena gua basicnya juga ada pemain bola juga. Iya. Jadi kalau nendang tuh jago. Oke, gitu. siap Bang. Kita- Mantap pokoknya. With mouth back ya. Iya. Nendang orang udah biasa. Jadi biasa gitu. Udah Jadi kalau gunung, udah istirahat lapangan. Iya, kalau istirahat belum waktu istirahat ya. Bang, ayo berangkat. Aduh. Gitu. Bahaya nih. Oke, buat Bang Man nih. Waktu pertama kali mendaki punya hal menarik apa gitu? Punya hal Apa? menarik apa? Iya, Masuk grogi apa? Atta. Lu ngopi dulu dah lu, Tahu bro. lu, Banget lu. kopi. Apa mau air panas nih? Mau air panas. Buset. Ah, Ah, Biasa dong. Bau anjing. Biasa dong. Iya. Oke, Bang lanjut. Apa nih? Hal menarik apa nih yang pernah Abang alami nih? Dan di gunung mana gitu? Hal menarik ya. menarik. Iya. Lucu aja dulu. Iya. Yang enak-enak aja dulu. Kalau hal menarik ya menurut gue pribadi masing-masing gunung tuh ada hal menariknya masing-masing. Nggak bisa gue bilang gue udah pernah naik gunung ini tapi yang paling menarik di gunung A, nggak bisa. Soalnya semuanya ada kesan-kesan tersendiri. Walaupun lu naik di gunung yang sama dengan teman yang sama, tapi pasti ada experience yang beda. Ceritanya berbeda. Ceritanya berbeda gitu ya. Walaupun lu 2 kali atau 3 kali atau 7 kali lu naik gunung itu ceritanya pasti beda. Iya, tapi kalau emang yang bukan menarik ya, mungkin lebih tertantang gitu. Terakhir menurut gue ke Semeru sih. Jadi ntar dulu pertama ya gue juga bukan pendaki yang ahli yang Betul. wah udah melalang buana, enggak, gue baru Kita juga beberapa gunung sebenarnya doang. masih newbie. Iya. Kita masih newbie. Rekoilnya juga masih begitu. Waduh. Labah Kita gitu. Kali 6 itu. Itu kali 6, AKM kali 6 begini. AKM. Kita belum gini. Mohon maaf ini mah kita juga masih newbie. Cuma apa salahnya ya kita mengedukasi gitu loh, Iya, berbagi sedikit. pengalaman ya. Sharing-sharing. Sering-sering sharing. Iya. Sering-sering sharing. Iya, jangan lupa traveling. Itu doang hidup mah. Yang penting santai. Itu nikmati quotes alurnya. siapa itu? Hah? Kayak gue Quotes- kenal. Kayak gue kenal. Itu jadi jangan Bang. Biasanya kan lu saut-sautan tuh sama yang sebelah Iya. lu tuh teman lu. Mana temen lu? Temen Aku Sering- dia lawan gue berdua. Tuh, sering-sering sharing, jangan lupa. Jangan Ya. gitu Bang. Saya sebagai sahabat sedih. Saya ini juga takut sebenarnya. Takut? Ini saya diserang nih sama kalian berdua. Banten dong. Iya. Enggak, beda itu. Serang, Bang. Serang sama serang beda Bang. Tulisannya kan sama. Cuma e. Ya udah. Beda. Berarti kalau diserang Iya. ngomongnya gimana? Diserang. Soalnya dalam bahasa Indonesia itu ada ada e, ada ada e. Bagaimana dengan Asep, Bang? Iya, asep, asep. Tuh. Beda Bang. Asep, Kenapa bahas asep. Asep? Enggak Lanjut. Iya, lanjut. Ya, ini Bang Bang Jul nih. Gara-garanya ini jadi lepas nih. Nih buat Bang Jul nih. Biasanya nih yang pengen saya kulik nih dari pertama kali naik gunung itu reaksi orang tua tuh gimana Bang? Reaksi orang tua entah mau kemana gitu, pulang-pulang digebukin atau gimana? Reaksi orang tua di rumah. Iya. Reaksi ketika mau mendaki apa udah pulang nih? Mau mendaki dan setelah pulang gimana? Reaksi orang tua sih sebenarnya cuma satu kalau baru pertama mendaki gitu. Marah. Ya kalau Bete. alhamdulillah orang tua kita gue sih ya kagak marah, cuma bertanya. Apa tuh pertanyaannya? Bisa jawab nggak? Mau naik sama siapa? Oh. Mau naik kemana? Gitu.
dan gue udah punya pertanyaan waktu itu. Jawaban kali. Jawaban. Bang, grogi kali. Kopi. Kopi. Mau gas. Siap. Jangan Seruput, ngegas. seruputnya coba yang mantap. Kemanisan ini Sep. Tolonglah Sep. Nggak ada Sep. Udah. Lanjut. Gue udah punya jawaban. Tarik napas dulu. Tarik napas. Santai. Mau kemana sih? Udah, jangan ntar gue keluar di belakang. Gak apa-apa. Gue udah dapet jawabannya. Jadi waktu itu kebetulan senior yang ngajak. Jadi lebih gampang lagi. Gue mau berangkat bu sama Bang Item gitu. Nanti lu kulik dah tuh Bang Item. Nah, iya. Wah, kayaknya harus Bisa tuh kayaknya. bisa nih. Next lah. Gratis kan? Next. Gratis. Gampang itu. Bisa Oke. diatur. Saya lihat. Manajemen nanti koordinasi aja ke Bu, tolong. Siap. Tenang. Nah, saya punya bendahara. Kebetulan Bang Item senior di sini. Jadi kalau orang tua juga tahu di sini. Kalau mau naik sama dia udah, oh iya mau dia ACC langsung udah stempel ACC udah Cuma paten tuh. kayaknya udah nggak heran ya, ada hal-hal begitu ya. Kalau kita mau pergi kemana-mana atau kita nongkrong di suatu tongkrongan gitu ya, pasti ada satu menjadi acuan. Iya. Mau pergi sama siapa? Sama si ini. Oh, stempel. Stempel ACC udah ada nih di kantor. Udah. Mau siapa? Nih, si mana? Ini stempel. Itu. Aduh. Dan sekarang kalian berdua mengalami hal itu ya. Jadi bahan stempel. Jadi bahan stempel kalian. Oh saya jadi bang stempel. Iya. Stempel nanti saya stempel. Saya juga waktu pertama kali mendaki itu izinnya tuh atas nama mereka berdua. Mau naik sama siapa? Kok dia nggak bilang ya? Iya. Lu gimana sih? Kan bisa bilang enggak ya? Bahaya itu bang. Gua nggak ngerasa stempel lu. Memperjualbelikan nama dia bang. Iya. Kagak lah. Yang megang stempel kan nyokap. Oh, iya. Kalian hanya menaruh nama di kertas lembar. Oh. Ibarat kata mengetahui Ada masalah kan. Bang Jul dan Bang Ilman. Nyokap gue yang punya stempel. Tapi kalau ada apa-apa, Ya, mereka berdua. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Stempel kan stempel, tanda tangan kan mereka berdua. Dan saya tidak minta tanda tangan. Terus gimana tuh? Respon nyokap lu? Pertama sih ya, mereka tidak setuju bang. Oh gitu. Saya mendaki itu mereka tidak setuju. Hmm. Cuma yang bikin mereka mengizinkan saya nyampe mendaki sampai sekarang itu cuma satu. Foto saya bagus-bagus. Itu. Oh. efek. Iya. Kan bisa diedit itu. Tetap aja bang, hasilnya bagus, kita berdiri di atas awan. Asik. Biasa kita ngeliat awan begini, Awan sekarang kita gelombang. begini. Iya. Gih, mantap ya. Jadi nyokap lu terhura gitu. Wih, terharu. Oh, terharu. Lu kalau ngomong terbalik mulu bang. Jangan kayak ini apa? Kayak anak mercubuana. Oh, enggak kayak enggak jadi. Anak main. Iya bang man. Anak mercu. Mumpung ada anak mercu di sini nggak apa-apa lah. Oke bang man nih, gimana nih? Unek-unek apa nih? Bang man pasti punya tim nih, ya nggak? Terutama saya nih tim bang man nih, ya nggak? Diakui nggak nih saya? Lu akuin kan? Man? Enggak lah, enggak usah lah ya. Oh mungkin saya masih lemah. Heeh. Oh, ya. Lu belajar lagi dulu dah. Saya harus banyak-banyak belajar baru bisa masuk tim gitu. Parah sih. Gimana Oh, nih? ditumpah lah lu jangan digoyang-goyang itu. Nggak apa-apa bang, goyang dumang dia. Bang, waktu lupakan tadi pertanyaannya. Bang, Unek. Iya, unek. Gimana sih lu narasumber? Lupa. Gue MC nih. Iya, Tadi gue ada di sini. Tadi ada yang ngajak ngobrol tuh, tahu siapa orangnya. Oh iya. Parah. Goyang itu si goyang. Terus rapat dulu. Ya. Kaku kali narasumbernya. kali. Iya. Lemes ini lulus Kita MC nih. Ayo. Kok kenapa saya yang jadi interogasi ya? Saya yang jadi interogasi. Lagi temen lu nggak ada ajak makanya. Itu tujuannya bang. Next. Mungkin Iya. itu salah satu misi dia kali ya? Iya. Oh tujuannya. iya. Udah nggak jadi kasihan saya. Udah bang, lanjut nih. Ya, Punya unek pasti nih. Dalam sebuah tim nih pasti ada aja unek-unek. Ah dia mau begini. Ah dia mau begini. Nah, Bang Man dan Bang Jul ini adalah senior kan, senior saya gitu saat mendaki. Itu bagaimana sih cara Bang Jul dan Bang Man tuh menyikapi hal itu gitu?
menahan segala amarah, padahal dia tuh udah kayak gua gondok banget sama dia, rasanya pengen gelindingin aja gitu. Gimana gitu cara menahan, cara mengontrol, cara gimana lah pokoknya. Siapa dulu? Ya terserah lah. Dari tadi Bang Jul mulu ngomong, Bang coba gantian. Kalau gue sih ya tadinya awalnya mungkin wah emosi ya, ini orang lama banget sih jalannya gitu ya. Gue juga kan capek ya, kalau lama juga ya gue pengen lari aja gitu. Pengen lari. Jadi capeknya cepet gitu. Kalau jalan lama capek juga sama aja. Awalnya gondok juga banget jalannya. Cuma akhirnya sini gue belajar, oh iya berarti ini gue lagi dilatih kesabaran gue nih. Sampai mana kesabarannya ya kan. Akhirnya belajar tuh. Tapi paling enak ya kalau naik gunung tuh. Kalau oh iya muntahin. Jangan entar kayak konten sebelah. Oh, iya. Muntah-muntah doang rame. Waduh. Kata gua. Ya Lanjut. Iya. Sampai mana kan tuh? Awalnya. Enak bang. Lu jangan yang ngomong mulu. Iya, ngomong mulu. Siapa sih lu emang? Coba tolong biarkan kami fokus bertiga, biarkan kasih kami waktu gitu. Kami kan Kasih kami waktu sama uang itu Iya. aja cukup. Bawa adem bang. penguasa tolonglah Bawa adem. beri kami waktu dan uang. Lanjut Bang, lanjut. Paling kesel ya kalau naik gunung tuh, emosi paling banyak tuh kalau lagi open trip tuh. Kan sering tuh teman-teman kita ada nggak open trip nyebutnya apa, pokoknya naik bareng-bareng lah, Naik bareng. belasan orang gitu. Event tahunan lah gitu, satu tongkrongan lah. Orang kayak lu kayak gitu kan namanya fisik beda-beda ya. Ya di situ tuh dongkolnya tuh paling sering buat dongkol lah. Terus ada lagi satu lah, cewek tuh kalau naik, aduh, males banget tuh. Cewek ada. Oh, Ntar bisa diundang mungkin. mungkin nanti kita Iya, undang. Soalnya itu masuk ke tim kita juga ya. Iya. Itu salah satu dari tim kita juga. Siapa bang? Siapa ya? Nggak usah nyebut nama lah. Ntar langsung. Iya. Langsung aja. di sini kalau nggak editor lo tolong sini kasih fotonya nih. Kasih foto nih. Ting gitu. Bisa. Ting gitu aja ya. Tag aja, Gedein tag. semua, gedein. Adanya nggak bisa. Linknya ada di situ. Kesel emang kesel. Cuma ya udah belajar sabar. Akhirnya sabar gue limitnya lebih tinggi gitu. Jadi dalam hal yang seperti itu bisa memberikan sebuah pelajaran buat diri kita ya. Harusnya kayak gitu. Harusnya. Bukan naik gunung doang ya menurut gue ya. Dalam segala hal ya kehidupan di rumah dimanapun ya kita kalau ada masalah ya ambil hikmahnya aja. Udah. Baiknya aja. Ketika kita begini, oh mungkin begini. Nanti feedbacknya kan baik dari diri kita Iya. sendiri. Jangan, aduh gini. Nanti ya udah, jadi akhirnya beban ke diri kita ya kan. Benar. Kalau mereka begitu, kita begitu, akhirnya kan semua tim capek. Betul Iya, tidak? benar. Betul. Betul apa betul? Betul bang. Jawab. Betul bang. Iya kan? Betul dong. Santai dong. Nah, buat Bang Jol nih, gimana cara menyikapinya? Waduh, gue salah mulu ngomong. Coba ntar dulu gue nyuruh betul lu Bang. Ya coba biar lu rada tenang gitu. Iya, Bang. Grogi gitu. Gua unek-unek ketika mendaki ya, terutama sama tim ya. Ya kebetulan sih kalau gua kadang mimpin tim, jadi udah dibagi job desk-nya. Yang gua bikin kesel tuh kalau mereka tuh nggak sesuai job desk-nya masing-masing gitu. Jadi contoh misalnya dalam pendakian tuh benar-benar emang kalau misalnya kalau mendaki bertiga atau berenam gitu itu lebih enak, lebih cepat, lebih simpel gitu, nggak terlalu makan banyak tenaga, waktu juga lebih singkat. Tapi kalau lagi open trip itu benar-benar Capeknya luar biasa. capeknya luar biasa. Pokoknya kalau berenam itu udah tim Jos. Saya tim jos banget. Jos banget itu. Pokoknya kalau lagi open trip itu atau lagi mendaki bareng gitu sama tongkrongan, Sabar-sabar aja. wah, lebih sabar lagi, lebih ekstra lagi. Iya. Jadi kalau misalnya ya itu gua suruh berdiri tenda di sini, ada di sono gitu. Itu inisiatif. Nah, inisiatifnya gimana ya? Oh ya, ngomong-ngomong tenda tuh seperti itu tadi nih. Bang Jul kayaknya pernah cerita nih di luar. Bahwasannya Bang Jul ini pernah memperintahin tim satu, misalkan tim satu itu tim tenda. Tim tenda itu kan banyak tenda gitu loh.
Nah, nanti lu bikin tenda di sini ya. Tenda di sini ya di Surya Kencana waktu itu ya. Iya, Di betul. Gunung Gede ya. Ah. Cuma kenapa mereka kan sudah di briefing gitu loh. Iya. Yang satu Surya Kencana itu luas, mungkin 3 kali lipatnya GBK ya. Bisa. Belum Bisa. ukur sih gue juga. Kita coba gue ukur dulu, next gue bakal ukur mungkin. Besok kayak bisa. Iya. Mungkin kalau kata gue itu 3 kali lipatnya. Oh, kata lu. Oh iya kata gua. Ini gua tanah kayaknya Iya, gini. iya nih. Gimana? Iya. Semeternya berapa itu bang? Bisa bang? Kalau Dua tahu ya, Bang. setengah. Dua setengah. Soalnya itu tanah nggak rata. Tapi itu bisa dibikin perum tuh. Bisa, tenang aja lu mau bikin apa sih itu kebun binatang bisa. Kita bisnis ntar. Oke. Urusan dulu tadi. Nah, Udah, sampai mana tadi? Nah, iya. Yang satu bikin tenda di baru masuk pintu surken, ya enggak? Yang satu bikin tenda di pojok gitu loh. Nah, Bang Jul nih capek gitu katanya nyarinya. Capek banget. Kenapa tuh Bang? Bisa terjadi seperti itu? Ada yang berdiriin tenda di depan pintu surken, ada yang pojok gitu. Kenapa gitu? Lu sebagai leader tuh gimana gitu ngaturnya? Gimana ya? Kan kondisi gua waktu itu kagak ada, jadi gua nggak tahu. Nah, gua pengen tahu nih Iya. ceritanya. Ya karena sebenarnya keterbatasan tim. Dulu kita belum ada perlengkapan HT, ya mana? Iya. TH. Jadi ya susah juga. Masa mengambil batin? Lu di mana bro? Gak bisa bro gitu. Gak bisa kalau batin depan. Oh ini gue di sini Ji. Kata Ilman. Oh iya gue situ udah OTW gitu. Bang, kasih tahu dong, ada itu apa? HT itu handy talkie. Iya, itu salah satu alat yang paling penting komunikasi buat di Penting banget. gunung, enggak di gunung juga sih, dimanapun. Bang Baso penting itu. Kalau emang tidak ada koneksi internet ya, Iya. itu alat paling penting. Kalau bisa, Bang Baso pakai HP apa bang? Itu Namanya penting. itu Indomie telur. mungkin dia nggak punya HP, jadi emang sama bosnya tuh dikasih nih kontekan gitu, biar nggak kerekam resepnya sama. Bakso habis bro. Iya. Oh, OTW bang. Oke, OTW. Saya isi lagi. Tenang aja. Mungkin. Iya, seperti itu. Kijang satu. Lanjut tuh, sampai mana lu tadi tuh? Tadi lu bagaimana Oh, sebagai gua. leader lu, Oh. iya. Ya. Bagaimana nih? Karena kurangnya minimnya komunikasi. Info apa? Komunikasi. Komunikasi. Iya. Jadi sangat susah emang. Coba ulangin lagi, komunikasi. Komunikasi. Lu ngomong komunikasi aja tuh belum lancar, Bang. Oh sebenarnya. Iya. Komunikasi. Komunikasi. Ya, jangan sampai meleset. Bahaya. Bahaya. Lagi bulannya soalnya. Lagi bulannya. Emang datang bulan. Lagi bulannya. Event tahunan itu. Oh event tahunan. Lanjut. Ya, kurangnya komunikasi nih. Iya. Jadi kita rada susah juga. Jadi gua ngarahin ini dia nggak ketemu nih orang nih. Si Ilman nggak taunya juga beda. Dia juga gua arahin, tapi dia salah. Tapi beruntungnya dia ngeliat. Di situ terpampang jelas tuh baju. Ini gua gitu dari RCR. Jadi RCR itu apa, Bang? RCR itu remaja klub Rawalele. Mantap. Jadi sekumpulan anak muda yang berkesinambung di lingkungannya. Oh, besar ya? Enggak besar-besar banget. Nggak besar-besar banget. Enggak besar-besar banget. Ini, Dan dikit lah. ini. Inilah gitu. Oke. Seginilah ya. Eh, tolong. Ya, nasi besek lah. Iya, McD makan segini. Iya. Duh, gua mau jadi ke situ. Bang Ati ngomongin apaan? Lanjut. Kayak gitu. Sampai mana tadi? Ah, kan. Ya, yang di mana tuh? Gua bawa juga. Kayaknya gua ngopi dulu deh. Sampai Gunung Gede. Iya, pokoknya. Sebelah Kencana. Belum nyampe Gunung Gede. Kayak tulisan ini gua anak RCR. Bangga banget tuh kayak jadi anak RCR. Nah, dia ngeliat itu kebetulan. Dan gua beda sama dia nih. Dia di tenda satu dan gua di tenda utama nih. Yang benar nih sebenarnya di tenda gua nih ketemu. Gua langsung membagi tim lagi. Ini kita ada bertujuh orang. Satu jaga tenda, 2 orang sono, 2 orang sono, 2 orang sono. Saat itu kan nggak ada HT juga kan. Jadi kita teriak aja udah. Mengandalkan Suara. Bisa bayangin tuh. Bisa bayangin tuh. kayak Tarsan. Ya Tarsan kayak gimana gitu. Ini karena pencarian tim aja. Kalau nggak pencarian tim sih ya nggak bakal kayak gitu. Pencarian tim. Ya.
Tolong diperjelas bang ngomongnya. Kurang kopi. Iya. Itu kan kopi gua. Tadi udah dimarahin. Udah nggak usah berantem, masih banyak. Tolong bikinin Kopi yang keren. Chef, mana chef? Itu. Nah, kopi apa? Yang enak. Ntar Yang itu yang apa? Star apa itu? Oh, Starling iya, ya. benar. Yang itu tuh enak tuh. Yang biasa naik itu tuh. mau dilanjut nggak nih? Lanjut. Nah, ketika gue udah mau ngebagi tim, kebetulan yang ke arah perjalanan Gunung Gede itu ngelihat sebagian, ngelihat tendanya udah ngebentuk. Jadi tuh tenda dibopong-bopong sama sisinya. Isinya Sama isi-isinya? Iya. Sama orang-orangnya? Orangnya kagak. Katanya mah isi-isinya. Gimana Orangnya nih? Orangnya kagak. Barang ya. Ada yang pakai kolor nggak? Ada yang pakai kolor. Ada ya? Satu masih koloran ya. Weh, kolor udah lagi bu. Ini udah mau malam nih. Mungkin ada yang masih ganti. Waduh, gotong tenda tolong gitu. Ada di dalam lagi ganti baju dibopong aja. Baru begini di bawah. Wah, taruh. Akhirnya tuh sama sisnya dibawa udah ke sini. Ya, beruntungnya ketemu. Tapi Sebelum malam tuh. Coba kalau pencarian malam udah lebih ribet lagi udah. akhirnya ngumpul kan. Alhamdulillah akhirnya kita berkumpul. Oh iya. Ini Langsung berpelukan. Langsung berpelukan. Iman gitu. Berdiri saja. Bego lu, ngapain sono? Disanjung dulu ya. Lah. Bego anjing gitu. Oke, itu kan buat tim, unek-unek sama tim gitu loh. Iya. Yang kejadian paling ngeseng-ngesengin gitu. Nah, pasti kalau buat pendakian juga ada dong, ya enggak? Soalnya biasa kita di jalur nih, oh ini orang jalan lama banget. Orang masuk di jalur gitu. Kita mau jalan, mau turun kehalangan gitu. Klasik itu. Klasik. Ya, itu sih. Kalau kayak gitu sih klasik, memang benar klasik. Cuma kita tinggal ngobrol doang sih. Bisa bang ya, saya mau lihat dulu nih bang. Gitu. Jadi nggak sampai unek-unek banget sih kayak gitu mah. Cuma kalau unek-uneknya banget sama tim ini gitu sih, sama tentang sampah sih. Iya. Wah parah sih Itu. Itu Karena itu tetap- Poinnya itu sih. poin yang paling penting saat kalian mendaki itu satu. Sampah buat turun. Iya. Sampah. Apa Apa? lu? Sabar bang. Kesel gua. Sampah Santai. itu. Sampah masyarakat ya? Enggak, Bang. Oh enggak. Gua berguna gua. Nah, Dikit. sampah itu kadang di tetangga masih berserakan juga. Ya, gimana ya? Mau ditegur udah gede, mau ditegur udah senior juga, Enggak. ngeliatnya. Enggak. Ini Iya. dia lagi kena angin apa, Bang? Kita lagi ngomongin dulu nih, ngomong tetangga ini. Di tetangga di tenda. Iya, Sama Mas. tenda maksudnya. Aduh. Seujon, emang saya itu kebiasaan seujon namanya. Harus dihilangkan. Istighfar. Lanjut ya. Kayak gitu doang sih. Iya. Tahu nih Bang gimana ada undang-undang yang lain? Kalau gue sih udah itu aja tentang sampah. Bang Man sih dia pasti ngepunaknya dia. Soalnya gua tahu dia. Enggak lah, gua nggak mau ngeluh. Gua sebelum mau ngeluh sama gua. Tuh, Gue sih ada satu lagi musik box. Itu parah banget. Mulai di beberapa gunung udah mulai dilarang sih. Udah mulai dilarang. Ya kalau mau Nggak berapa gunung sih, mungkin sekarang udah semua gunung sih, kayaknya. sebenarnya kalau mau masuk bokan kayak gitu Nggak masalah. ya nggak masalah, cuma buat pribadi sendiri Iya. atau buat tim sendiri lebih kecil lagi aja gitu volume Dikecilin suaranya. gitu. Soalnya kita tuh mendaki gunung bukan buat mau konser popang gitu. Iya. Malam-malam di tenda, wah gubrak gitu, tenda udah panci segala mie gitu. Kayak lawan Bagas ya? Iya, kayak lawan babi ganas gitu. Oh, Bagas. Wah, parah itu. Udah itu mah. Gitu sih. Mungkin untuk unek buat pendaki gitu ya. Iya, si sampah Kurangi. terutama sama musik box. Sampah ya bawa turun dan musik box ya. Hmm. Itu yang penting tuh. Penting banget itu, dia harus lebih sadar lagi sih. Lebih sadar. Hmm. Iya sih, kadang-kadang sekarang ada ngaku diri pecinta alam tapi apalah. Ya, pendaki alam belum tentu pecinta alam. Tapi kalau udah pecinta alam ya rata-rata udah hampir pendaki. Pendaki. Tapi Bang Jil sendiri mau disebut pendaki? Saya lebih tepatnya pecinta alam saja. Oh, berat sekali. Tahu. Si alam dicintai Pak. Berat, pecinta alam juga berat. Iya. Berat. Berat sekali pecinta alam itu. Iya. Dan jidat lo tuh sama pecinta alam. Oke, next. Iya. Naik.
Buat Bang Jul dan Bang Man nih, mungkin dari tadi kayaknya Bang Jul mulu nih ngasih pembicaraan nih. Mungkin kita mau tahu nih dari Bang Man dengan pertanyaan yang berbeda nih. Bang Man, ada nggak pengalaman buruk saat mendaki? Contohnya horor. Wow. Langsung musiknya dung. Biasanya sih editor gitu. Lu nyari itu nih, nyari viewers lu ya? Bahas horor lu ya? Bisa Bang. banget lu. Tahu. Biar Ya, naik kali. begitulah. Biar naik kali. Ya semua juga pengen naik. Nggak mungkin kita Nah, bawa mulu. tangga depan ada. Lu naik tangga Nanti aja. turun lagi. Ini kamu naik kelas lu sana. Naik. Intinya kita mau naik lah. Naik mana? Naik kemana nih? Naik mana? Man? Nanti kita bocorin lah Ya, sedikit. nanti kita bocorin lah. Bocorin sedikit lah. Naik. Ininya siapa sih? Kok kita mulu? Makanya ini, apa lu keganti aja, gua aja MC berdua gimana? Ya, habisnya ditanya apa ceritanya? Iya. Tolong lah. Nanyanya ke orang mabuk. Nah, ini saya nanya sama Bang Man. Jawaban. Jawab. Iya. Ini bener-bener serius, mode serius nih. Oh, iya. Mode serius Bang. Mode sage. Oh, tolong. Sogi. Tolong duduknya. Mode serius nih. Ada soge ntar fotonya. Mode serius. Lu ngebayangin kan? Tuh. Abang Sogi ya, Abang Sogi. Sensitif kayak gitu. Emang begini sih resiko, satu diserang dua. Kalah, Cok. Kalah. Iya. Lalu kalah apalagi sama senior. Iya apa ya udah gua jawab ya. Lanjut. Pengalaman buruk apa yang pernah Bang Ilman alamin saat mendaki? Pengalaman buruk. Ya. Entah jatuh dari atas pohon gitu. Ketemu apa gitu. Mau apa? Coba Bang, tolong ceritakan lah. Ada sih menurut gue yang paling buruk tuh ada satu kejadian. Di mana tuh? Buruk sekali gitu. Coba Coba saya dengarkan lah. Belum. Ini gue bisikin. Ya. Ada waktu itu ada mendaki lah kita beberapa orang. Tapi ada yang maksain tuh, tangannya baru patah. Siapa itu bang? Dia kegayaan mau naik gunung. Iya. Mau maksain ikut naik gunung, tangannya baru patah padahal. Oh, udah tuh akhirnya lagi turun malam-malam jam berapa? Jam 9 kali di Gunung Gede lagi tuh kejadian. Oh, gue udah beberapa kali naik Gunung Gede sama dengan beberapa tim lah. Tangannya baru patah. Mungkin Kena lagi. mungkin kondisi capek kali ya. Ya, itu Dia mungkin dia Bang. ngantuk juga. ya. Wah, sangat ngantuk Bang, Lagi di ngantuk. trek nih jam 9 malam. Gua bro. Gua ngeliat ke belakang loh. Apaan tuh? Gua kata apa gitu ya, kuntilanak apa jatuh dari pohon. Buset. Dia tuh temen gua jatuh. Tangannya pas di batu gini yang baru patah. Iya, ada. Mungkin kayaknya nggak perlu tahu orangnya siapa. Ada ntar orangnya ada. Ntar editor Ntar di sini aja. Di sini juga nih. Editor, Editor tolong lah. Ntar editornya kerjanya ada capek nih ntar munculin muka orang. Jangan, itu nggak perlu tahu lah. Ada ntar tangan baru patah, gua udah geriban, jadinya patah lagi gitu. Geribet lagi guanya gitu. Dengar-dengar pas tahu itu orang jatuh, bangun mau lari aja gitu Iya, ninggalin. tadi gua mau kacau. gua sedikit trauma gitu sama yang patah-patah gitu. Pokoknya kalau udah ngeliat orang patah gua tinggal pasti. Gua biasanya begitu. Ada orang yang pulang kakinya patah gua tinggal. Begitu lagi di gunung gitu lu tinggal juga. Ya, banget lu. untungnya enggak, gua liatin, oh enggak ya udah aman, udah turun lagi tuh. Gua tanya kenapa lu jatuh? Ketiduran gua bang. Kita lagi jalan rame-rame ya. Aduh, aja ketiduran. Anjing. Bisa gitu, maksud gua lo bisa. Itu ada Ketiduran. modenya itu bang. Bisa. Ada Jadi dia itu tidur sambil jalan gitu. Iya, tuh. Itu teknik di rumah itu. Makanya. Tidur sambil jalan. Ketiduran gua bang. Jangan kerasukan ya. Lu kerasukan Kyubi. Keren juga tuh orangnya. Keren banget Gila, itu. gila. Siapa sih bang? Ada Ntar dicantumin sini ya. Tolong editor kali ini jangan. Di Juma yang nggak usah dipasang motor di Juma. Pokoknya jangan dikasih. Udah bisa nebak lah penonton sekalian. CTF pokoknya. Siapa orangnya kan? Itu pengalaman paling buruk. Cuma ada beberapa pengalaman tadi nanya mistis juga. Mistis. Kayaknya teman-teman penasaran nih. Sering mendaki punya cerita mistis Iya. nggak sih? Itu yang biasa ditanyakan lah. Kalian lu pernah Padahal mendaki itu
bukan tentang hal mistis ya. Biasa aja. Biasa gitu. aja. Asal-asal kita Ketemu tanya kuntilanak, hey, udah. Say hello doang, Say kan? hello doang gitu loh. Enggak, dia nggak gigit, nggak apa, enggak. paling nemplok gini. Terus wah, lepas gue. Wih, berat deh. Padahal mau carrier. Halu doang itu. Halu. Lepas tuh, padahal mau carrier. Apaan sih? Ini berat apa sih? Oke. Lanjut. Kalau mistis ya, gue juga ngerinya gitu ya. Takutnya gue disangkanya halu mulu gitu. Iya. Padahal gue disclaimer dulu mungkin. Gue bukan anak IndiHome apa anak Indi apalah India Ya, apa India India. apa pokoknya. Nah, kagak gue mungkin cuma lebih sensitif aja terhadap gitu-gituan ya. Iya. Nggak bisa ngelihat juga yang kayak nerawang apa lu? Kok no, di sana ada ada emen no. Ya, cuma lebih sensitif aja, bisa kadang ngerasain gitu, kadang juga kagak ya biasa aja gitu. Rasain apa bang? Capek biasanya. Ngerasain rasa yang pernah ada. Pokoknya di setiap gunung tuh ada beberapa gunung lah, termasuk di Gunung Gede tuh yang terakhir gue naik, yang pengalaman tangan patah itu tuh. Iya. Pengalaman itu juga Udah gua bang, pernah. next jangan dibahas lagi. Di situ momennya soalnya sama. Oke, iya siap. Ya, jadi ceritanya itu kita turun terbagi beberapa tim lah, ada 3 Iya. atau 4 tim tuh. Kondisi jam 9 atau jam 10 malam lah, belum sampai base camp tuh, belum sampai. Lagi turun, udah tuh akhirnya tim gua sampai di bawah, udah nyampe beberapa orang, 5 orang kalau seinget gua. Ada tim satu lagi 7 orang atau 8 orang belum sampai jam 12 malam atau setengah 1 gitu. Untungnya dia dapet sinyal, ngontek ke tim gua nih, minta bantuan lah kalau dia udah nggak pada kuat. Wah, di situ tuh setengah 1 malam, lu bayangin gimana tuh. Dia minta bawa tandu segala macem. Udahlah, gua sebagai yang paling tua di saat itu, padahal mah ya kalau ditanyain, gua takut juga gitu. Jadi setengah 1 malam sudah naik lagi. Baru turun, gua bilang makanannya baru sesuap. Akhirnya gua singkat cerita lah, akhirnya gua pinjem tandu segala macam, bawa air makanan, naik tuh gua berempat. Bawa tandu, lari. Abis kesian ya, takutnya kenapa-napa, udah jam 1 malam, lari tuh hutan. Tadi mah cuek-cuek aja, cuma ya berasa mah, aduh ini kok sepi banget gitu, jalan. Ketemu, udah segala macam lah, berpelukan, cium-ciuman, Serem amat. Bang, tolong enggak gitu. Udah tuh, akhirnya turun lah rame-rame. Nah di situ momennya gua ternyata bukan gue doang yang ngerasain, gue pikir gue doang. Jadi gue jalan bertiga sama yang udah nggak bisa jalan lah ya, dibilangnya ya, Ya, udah lemes lah pokoknya. Cakranya habis. Cakranya habis, dia kesedot sama cakra alam. Cakralam. Capek kayaknya dia bang. Bertiga Apa tuh. cakrakan? Waduh, lucu lagi sial. Garing. Iya, jokes bawah kan. Bapak. Susah bang, udah susah. Angel, angel. Ada ini. Ya, tuh kan. Lanjut. Ya udah di situ ada turun bertiga di depan tuh, nggak duluan juga di depan. Dan lalu istirahat kan tuh, break capek. Duduk tuh, tempat gelap kan. Ya gue minta headlamp tolong. Malam gelap. Iya dong. Iya dong. Kita kan bawa Pas berhenti pasti gue bilang headlamp tolong dimatiin, jangan Iya. center ke yang lain-lain lah. Pokoknya lah suruh matiin. Udah tuh gue di paling belakang duduk, gue agak nengok gitu kayak ada orang. Ayah. Kayak ada orang. Buat pertegas lagi, oh iya orang. Dia pakai topi daki gitu lah, pokoknya bawa carrier, tapi dia nggak bawa headlamp. Gua pikir mah dia ngikut aja, namanya udah malam ya. Sendirian kondisinya waktu itu. Ya udah tuh, gua cuek aja, dia juga nggak ngobrol, nggak negur, nggak apa. Jalan lagi, istirahat ada lagi. Ya udah. Pas nyampe habis itu base camp ya, Iya. pas di bawah itu tuh duduk dah, udah capek tuh, udah istirahat di situ, tungguin tim yang satu lagi di belakang. Kok ini orang nggak ada, nggak turun, padahal ini jaraknya paling cuma 2 meter kali. Berarti Nggak itu turun. nggak lewat. Nggak lewat udah, sampai gue nungguin yang tim kedua, ketemu orang enggak.
Dan ternyata pas sudah nyampe bawah gue cerita ke teman-teman termasuk ke lu ikut ya? Iya termasuk ke lu juga. Ternyata lu ngerasain juga, ngeliat juga. Bongkar aja bang. Jadi mungkin saya lengkapi nih. Waktu itu saya, Bang Man dan teman saya dan orang yang kakinya pincang itu berempat lah. Cakranya habis. Cakranya habis. Dia serius kita pincang. Iya. Kita berempat ya diikuti sama sosok itulah. Dari Tadi saya nahan-nahan, saya merinding sebenarnya, masih keinget hal itu. Itu orang kemana, gitu loh. Iya bang. Aduh, jadi ikutan cerita nih. Ya gak apa-apa, jadi nggak disangkain gua halu. Iya. Berarti kan emang ada yang merasakan juga Iya. gitu loh. Sebenarnya itu pertama kalinya tuh saya bang. Iya. Kayak dia duduk di satu batu, dengan pakaiannya tuh gelap gimana sih? Kalau kita kan mungkin ada baju putih atau gimana gitu, baju berwarna, dia mah kayak hijau army dicampur gelap kan Gak nggak kelihatan gitu. Dan dia nggak bawa headlamp, duduk di batu ngapain malam-malam? Istirahat. Sedangkan kondisi waktu itu kita kita start jam 12:30 ya? Iya, Jam 12:30 itu udah nggak ada orang turun. Iya. Gitu loh. Itu siapa? Nah kita kan nggak fokus itu ya. Iya. Terus nggak tahu kenapa nggak kepikiran ke arah sana gitu ya. Udah pendaki aja ini mah gitu. Aja, gitu. Ya anehnya itu sih yang kita yang apa sih istirahat di base camp lama ya. Si pincang itu. Gitu ya. Kita tidurin ya. Kalau pinanya habis, cakranya habis udah itu. Iya, cakranya habis lah pokoknya. Itu orang kagak lewat. Dan nggak tahu sih. Dan dalam pendakian itu temen gue si pincang itu dia ngomong, udah biarin tinggalin gue aja di sini. Gue udah nggak kuat, udah nggak apa-apa lu aja, gue mau di sini aja. Maksudnya apa? Maksudnya apa itu bang? Tahu. Ntar penonton mungkin ada yang penasaran di komentar nih. Siapa sih orangnya nih? Ntar kita bisa undang. Iya. Biar dia yang ceritain. Biar dia yang ceritain. Kenapa dia cakranya habis? Ya pasti di mana ada asap pasti ada api. Mungkin nanti kayaknya kita undang. Apa? Mau yang lain cerita lain lagi? Ada saya beberapa. Emang berapa durasinya? Bayar saya. Terserah Berapa? sih bang, mau 2 jam, 3 jam. 2 jam berarti beda bayarannya. Beda sih. kan? Beda ntar ada. Kan 2 kopi. Buset. Kopi Iya, doang. Kopi mahal ini. Sama itu sama catan. Oh iya, ini nggak ada. Ya, udah. Nah, cemilan apa ini? Markava. Udah, itu paling horor. Paling horor enggak itu sih, ada beberapa lagi ada. Nggak bisa diungkapin semuanya. Nggak bisa pak. Enggak usah lah, ntar pada takut naik gunung itu. Iya. Nah, itu sebagian pengalaman yang pernah dialami oleh senior-senior saya, Bang Jul dan Bang Ilman. Mungkin kalau kalian merhatiin dengan simak, ada pesan yang bisa diambil dari pembicara mereka lah, dari apa yang mereka sharing ke kita, bahwasannya naik gunung tuh bukan hanya tentang kita euforia di sana buat menangin pikiran sana, tetap kita harus jaga diri kita, persiapkan semuanya, kuatkan mental, kuatkan fisik, karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di sana, gitu. Iya bang. Lebih tepatnya sih ucapan ada doa itu benar banget. Iya, karena di sono itu mulutmu harimaumu. Apa yang kamu bicarakan, ya nanti bisa jadi bakal terjadi sama diri kalian. Itu balik lagi ke temen gue juga tuh, waktu kemarin tuh mendaki bareng, dia ngeliat TNI lagi bopong-bopong orang tuh, terus dia berucap, enak juga ya ditandu kayak gitu ya, dan turun ya kakinya langsung sakit. Itu bisa ditongolin nggak orangnya itu bang? Jangan itu, Oh, belum jangan. waktunya, cukup umur. Terus gue katanya 19 plus. kaki gue jempol gue geter, bisa-bisanya gitu, jempolnya doang yang geter gitu. Ya, itu emang kacau, itu dia paling kacau. Hati-hati tuh buat Pokoknya, teman-teman, ucapan hati-hati. jaga. Ucapan, fisik, mental, segala hal-hal lainnya yang dilarang emang buat mendaki itu tolonglah dihormati. Ketika naik gunung itu kan kita sama aja berziarah, ya enggak? Naik gunung itu sama aja kita berziarah ke makam gitu loh. Kalau kita mau berziarah kita harus suci. Iya. Niat kita harus bagus, ya enggak? Kalau niat kita udah jelek, ya hasil kita jelek gitu loh. Jadi niat lu ke gunung tuh mau ziarah, mau ngeliat tuh, ini loh ciptaan Tuhan saya gitu. Mau nikmatin lah pokoknya. Tapi dengan nikmatinya itu dengan cara yang benar. Jangan wah popang-popang gitu. Wow. Jangan, itu nggak boleh.
Dan dari tadi nih yang saya perhatiin nih, dari kita berdua, Bang saya dan Bang Jul tuh kayaknya bajunya biasa aja ya. Dan dari tadi saya merhatiin baju Bang Man tuh keren. Beda nih kayaknya. Tulisannya Silam. Branding banget lu. Iya. Padahal punya dia ya. Iya. Pinjam ini gua punya lu kan. Promosi Coba. dia, promosi. Tolong jelasin dong Bang. Ini baju. Ceritanya gua di endorse sama ini. Iya. Sialan banget, padahal gua beli. Ya. Bayar nih, double nih bayaran sama Kalian, endorse Pak. juga. Tenang, Bu. Hitung aja, Bu. Ini siapa punya dia lu? Iya, aku gantung banget ya. Jangan tinggi-tinggi. Tidak. Coba tolong jelaskan nih tentang kaos Jelaskan. ini. Ya ini kaos katalog pertamanya Silam ya. Tahu nih Silam Silam. apaan? Wah ini katalog pertama, ini spesial, edisi spesial nih, edisi Sindoro. Iya, Kalau mau kasih lihat. tahu dong. Oh ini ada kan? Iya. Wah, ini Iya. bagus nih. Ini. Kalau melihat ini nih ada gambarnya Sindoro. Wah, mantap ya. Ini Keren sih. yang desain siapa sih ini? Yang desain ya dia sendiri. Enggak ada. Tapi kalau penonton nih pada mau beli kaosnya bisa apa Bisa minta, dong. minta apa beli? Beli lah, enak aja di dunia ini nggak ada yang gratis, Bro. Iya, Bukan ada giveaway bang. Hah? Giveaway nggak ada bang. Cara belinya gimana, Bang? Mau tahu cara belinya? Heeh. Follow dulu akun Instagram kami. YouTuber banget, anjing. Alam. YouTuber banget Anda. Yes. Linknya di mana bang? Enggak. Nanti linknya bisa ada di bawah mungkin nanti. Tolong editor. Kita kan nggak mau jadi YouTuber banget nih. Kita kan cuma mau sharing-sharing kayak gini mau jadi YouTuber nih bang. Pokoknya kalau mau beli nanti ada kontak atau follow Instagram kami nanti bisa DM gitu loh. Dan kebetulan admin sendiri ada di sini. Bisa langsung. Oke bang. Respon. Jangan fast respon bang. Kita kan mau dapat rezeki. Oke, siap. Oke. Pokoknya nggak bakalan nyesel dah. Pokoknya kalian beli katalog pertama kami ya. Iya. Katalog Silam pertama kami. Edisi spesial Sindoro. Edisi spesial Sindoro, limited edition nih. Terbaru dari Silam. Emang baru satu sih. Kok terbaru? Ada ntar kita gambar ininya nih, gambar desainnya ada, terus Next. packagingnya ada dan. Pokoknya semuanya Iya. kita udah apa ya, susun dengan rapi lah ya. Pokoknya kita udah bikin keren lah pokoknya. Sip. Ada pesan dan pesan di situ. Oke, mungkin itu aja nih Waduh. Udah nih. pembicaraan atau sharing-sharing pada hari ini dengan Bang Jul dan Bang Ilman. Ribet banget nih Bang. Ya mudah-mudahan sih kalian bisa metik dari pembicaraan kita ini. Oke. Ya, ayo kita keluarin ini dulu dong. Quotes nggak ada quotes nih. dulu dong. Boleh. Enggak ada ituan briefing tadi apaan emang? Sharing, jangan lupa Camping. traveling. Oh. Camping apa itu? Sering-sering Emping. Iya. jangan lupa maling. Traveling bang, tolong jangan dirubah. Itu kita bikin susah-susah begadang itu. Sering-sering jangan lupa traveling. Oke. Iya. Nah, buat kalian nih, mungkin ini ya. Jangan lupa traveling. Kita Oh, belum. Aku jadi ngaco nih. Jadi ngaco nih. Iya. Mungkin segini. Set. Udah, tar dulu. Biar dari tadi tuh emang bukannya saya nggak mau nanya, Ayo. emang kalian selalu menggegas saya nih. Ayo, gua udah Iya. siap-siap. Mungkin apa sih cukup sampai di sini aja nih sharing-sharing kita nih. Buat kalian yang ada di sana, sering-sering sharing, jangan lupa Traveling. Oke.